teman-teman semuanya, kita di sini semua adalah guru. Guru untuk anak didik kita. Kita ada orang tua yang di rumah, ada juga orang tua yang di sekolah. Pertama kali ketika panjenengan mendengarkan budaya positif, first impression-nya, bahasa gaulnya itu apa yang ada di benak panjenengan? Kesan pertamanya apa? Kalau ada budaya Kediri, kita langsung jalankan. Tapi kalau budaya positif, apa kesan pertama panjenengan? Perilaku bagus. Ada. Oke. Kita ambil dari kata budaya. Budaya itu kan merupakan suatu karakter atau ciri khas dari suatu lembaga ataupun sebuah komunitas. Sedangkan positif adalah segala nilai-nilai kebaikan atau kebajikan. Jadi budaya positif untuk SDN Ketawang 2 di sini adalah segala nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi keyakinan kita semua, seluruh ekosistem SDN Ketawang 2 yang kemudian menjadi karakter atau ciri khas dari SDN Ketawang 2. Adapun konsep inti dari budaya positif, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kedua ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah ini semua adalah kalimat-kalimat yang baru bagi panjenengan? Di sini kita akan belajar bersama ya, kita akan sharing. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa diferensiasinya dan profil pelajar Pancasila kita tebalkan? Itulah menjadi titik fokus kita. Kita sebagai guru itu adalah among. Dalam bahasa Jawa itu adalah among. Kita tidak bisa mengontrol anak kita, tapi kita bisa menuntun anak-anak kita. Dan kita sebagai guru harus menyadari bahwa anak itu terlahir dengan keistimewaannya masing-masing. Dia apa maksudnya? Enten berbakat dengan kinestetiknya, suka dengan lari-lari, belajar di luar. Ada yang pendiam, dia bisa belajar kalau suasana tenang. Seperti itu. Dan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah standar kompetensi kelulusan di Indonesia saat ini. Apakah itu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Mungkin di rumah nanti mendengar anak-anak menyanyikan pelajar Pancasila. Nanti di sini kita akan belajar. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempatnya mandiri. Kelima bernalar kritis. Di sini ada kreatif dan bernalar kritis. Di sini profil pelajar Pancasila sebagai standar kelulusan saat ini. Jadi anak tidak dipatok dengan nilaiku jumlahnya 1.500, nilaiku jumlahnya 1.500 tidak ya. Kita di sini mengurangi pendidikan karakter. Kalau karakter anak sudah terbentuk melalui profil pelajar Pancasila ini, kita akan bisa menuntun anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Apalah artinya? Nilai bagus. Iya. Kalau anak tidak bahagia, alhamdulillah, soalnya itu bernilai gak bisa. Yang pertama ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah
bisa diciptakan anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak di sekolah kita ajak untuk membuat karya, di rumah akhirnya masih kepikiran nyuwai buku. Di rumah terus nanti dimarahi. Ampun ngoten nggih. Jadi anak-anak memang usia sekolah. Ya. Usia SD ini adalah masa-masa anak bermain. Bagaimana anak bermain dan belajar dan sebaliknya. Bernalar kritis kalau di sekolahan itu kita menggunakan metode pembelajaran kelompok. Jadi anak-anak bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing, setelah itu menyatukan dari pendapat anggota kelompok tersebut. Misal kalau di rumah bisa jadi anak tetap berikan pilihan. Jangan langsung, ayo awak kudu iki, awak kudu milih iki, kudu banget iki. Ampun ngoten nggih. Karena setiap manusia besar atau kecil itu pasti mempunyai keinginan sendiri. Kita dengarkan dulu. Dari paradigma pembelajaran yang baru ini diharapkan dapat menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta. Konsep yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, hukuman atau bahkan penghargaan. Disiplin positif, bagaimana kita memunculkan disiplin itu dari anak, dari dalam diri anak atas kesadaran mereka sendiri. Dengan disiplin positif, misalkan disiplin positif kalau untuk anak-anak kita adalah kita disiplinkan anak-anak menyiapkan jadwal itu setiap apa Pak? Setiap pulang sekolah habis maghrib harusnya makan dada. Setelah anak kita berikan pengertian tentang disiplin waktu itu, anak akan menjadi terbiasa. Tapi kalau ayo ibu tidak ditotong, anak ada paksaan bahwa dia harus patuh dengan ibunya, dengan suruhan ibunya. Bagaimana kita memunculkan motivasi itu dari dalam diri anak. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologisnya. Sekarang sebelum menuju ke anak-anak, kebutuhan dasar kita sebagai manusia sebenarnya apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia apa kalau panjenengan? Kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjaga keseimbangan secara fisiologis dan psikologis. Ya, sandang perlengkapan. Bahagia kan bocor ya Pak. Awalnya Akhirnya gimana bahagia teman terus. terus awalnya saya pribadi pun ngeten. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasarku adalah kebahagiaan. Bukan. Tapi kebahagiaan kan bahagianya kayak apa nek duwe mboten enten alam cucu ae mboten. Terus saya ini ngeten kebahagiaan itu duwe iso sehat. Ya, niku. Tak kula ngeten. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak dan sampai pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4 itu ada suatu pendapat dari Dr. William Glasser bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup sama apa ya uang itu. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita di sini belajar tentang kebutuhan dasar anak-anak. Kalau kebutuhan dasar kita adalah kita kompromi dengan suami.
Iya, pasangan kita. Tapi di sini kita belajar tentang kebutuhan dasar anak-anak, yaitu pertama bertahan hidup. Apakah anak-anak kalau pagi itu semua sudah sarapan? Ya, buku lo buatan masak. Iya. Betul sekali. Nah, buatan apa? Mas semua aku dia semangat ngoten nek. Oke, mungkin bisa dibekali Mbak. Alam wanel. Terus tapi kalau balik Bu, dia ini wis sangu, saya gak tak sangoni we ya. Masuk ke sini. Kebutuhan pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana anak-anak itu siap untuk belajar. Kalau anak tidak sarapan, minimal tidak bawa air minum, anak itu nggak siap Bapak Ibu di sekolah. Bagaimanapun motivasi kita yang diberikan oleh orang tua di sekolah, metode pembelajarannya, kalau anak berangkat dengan saku yang boten pepek, anggap nggih, terus. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kita fokuskan sebagai orang tua itu tidak membeda-bedakan setiap anak. Dan juga apakah kita bisa bersikap adil kepada semua anak? Bisa enggak? Tidak bisa. Kita bersikap sesuai kebutuhan daripada anak. Ada anak yang periang, kita sapa, kita salim, mereka sudah senang. Tapi ada anak yang datang ke sekolah dengan wajah termenung. Itu kita perlu pendekatan, kita elus-elus sedikit. Mas pun sarapan, akhirnya jujur. Iya, akhirnya jujur semua kepada kita. Itulah kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang ketiga ada penguasaan. Sedikit cerita, ini di dalam kelas pasti ada salah satu atau salah dua atau salah tiga anak-anak yang dominan. Yang mereka ingin, Bu saya yang menghapus saja, Bu saya yang maju saja. Seperti itu pasti ada. Di situ kita memberikan kesempatan kepada mereka. Jangan sampai enggak boleh, enggak usah. Jangan sampai seperti itu. Karena yang manusia sejatinya membutuhkan kebutuhan yaitu penguasaan, ingin menguasai. Yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kita melosnya anak-anak betul ya. Kalau ilustrasi di sekolah itu kemarin seperti ini. Ketika ada metode pembelajaran kelompok, anak-anak itu, Bu, kita ingin menentukan kelompok sendiri. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya apa kalau kita tidak menuntut mereka? Mereka milih bestinya sendiri. Ya, bestinya sendiri. Ada beberapa anak yang nggak dicek kelompokan. Nah, tugas kita sebagai AMO atau sebagai penuntun, bagaimana agar anak-anak itu tetap aktif dengan dirinya, tetap mereka itu bisa diakui, mereka bisa dijak aktif, tapi tetap dengan kontrol kita, tetap dengan kita menuntun. Kita sebagai jembatan, yaitu kemarin saya memberikan kertas, di situ saya tuliskan nama semua anak-anak satu kelas. Satu anak mengambil satu untuk kelompok satu. Setelah itu 5 anak lagi maju untuk kelompok 2. Hore, hore, mereka senang karena mereka diberikan kesempatan. Jadi nggak hanya gurunya, ayo kalau siji hari ini tidak seperti itu, ya. Kita berikan kebebasan kepada anak-anak. Kalau di rumah berikan nih kira-kira. Misalnya contohnya kebebasan. Main di luar. Terus kemarin saya coba ngobrol itu ada ini. Mbak, tasnya kok apik sing milihnya sinten? Saya sendiri, Bu. Oh, ben nek ngoten niku online terus ya, Mbak. Berarti berarti kalau mandi ngoten kalau pundutne mboten kurang, tapi nek kula sowan kula peksa dadi kan enggak gawe dipakai. Tapi kula medal dilo ganti senengane Ah, lho. betul sekali. Jadi kalau seperti anak bisa memilih tas senengane dhewe, kadang buku tulis itu kan niatnya sing apik-apik. Ternyata mereka pilih sendiri. Berarti panjenengan semua sudah hebat, sudah memberikan kebebasan dengan tetap menuntun anak-anak. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini kita ilustrasikan kalau di sekolah Bapak Ibu. Kemarin ada karena masih awal tahun, kita berikan materi untuk menggambar apa yang ada di sekolahan. Anak-anak bingung kalau saya cuma sampaikan seperti itu. Apa Bu, nggak bisa Bu nggak bersekolah. Oke, kita keluar sebentar. Hirup udara. Saat itu akhirnya keluar.
perhatikan saja. Ya. Dari kebutuhan dasar yang terpenuhi kepada anak-anak itu tadi, anak-anak akan bisa menciptakan atau menerapkan sebuah budaya positif. Konsep yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Inilah yang akan kita munculkan dari anak-anak, motivasi dari dalam dirinya. Kadang ada anak-anak yang pengen mendapatkan, pengen sempurna dalam tugasnya, biar dapat peringkat, biar dapat pujian dari teman-temannya. Nah, seperti itu sebenarnya penghargaan itu ada yang sifatnya positif, ada juga yang negatif. Mereka tidak menyadari bahwa dengan mereka pintar, itu mereka mempunyai kualitas diri. Karena mereka fokusnya pada penghargaan. Jadi sebagai orang tua atau guru, bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Yang kedua adalah posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5. Penerapan posisi kontrol guru. Kita ambil kasus peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara sekolah. Kalau kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Mungkin sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya pada posisi penghukum. Terus terang, iya, saya pada posisi penghukum saat dulu. Ibu-ibu iya nggak? Ada posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa besar. Biasanya pada posisi ini orang tua atau guru itu nada bahasanya melas. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat
ini menimbulkan kepercayaan diri kita bahwa iya saya yakin. Karena gini, contohnya gini aja, kita pakai helm ketika berkendaraan, ya, berkendara motor, kita pakai helm. Coba, kalau kita pakai helm itu buat apa? Menurut kajian buat apa? Ya supaya nggak ketilang polisi. Supaya tidak ketilang polisi. Peraturan. Harus. Iya kan? Harus, ya kan? Nah, di sana berarti peraturan itu adalah yang harus kita lakukan. Karena sudah tertulis aturan itu. Tapi jika keyakinan kalau saya pakai helm ini untuk melindungi diri saya tidak tahu ketika kita naik motor ada apa-apa jatuh dan lain sebagainya, ada yang melindungi kepala saya. Itu keyakinan. Bedanya di situ. Mungkin seperti itu ilustrasinya. Oh, benar sekali. Terima kasih Bu Fitri. Tapi di sini kita adalah keyakinan kelasnya, keyakinan kelasnya anak-anak. Kalau peraturan banyak sekali itu peraturan kelas. Setiap kelas pasti ada 10. Dan nggak mungkin anak suruh menghafalkan karena gurunya dia hafal. Terus terang. Salah satu peraturan menggunakan seragam sesuai jadwal. Yang kedua, membawa buku sesuai jadwal. Mesti. Iya, itu adalah peraturan. Tapi kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas 3. Ini saya copot karena anaknya sudah dari kelas 4. Itu mereka langsung nyambung. Apa sih yang kalian inginkan di kelas itu? Itu Bu, saya nggak mau diganggu kalau sedang mengerjakan. Tulis. Ditulis anak-anak. Itu Bu, kadang ada yang bawa sampah di seloroan. Saya nggak suka Bu, kotor, baunya nggak enak. Jadi kamu maunya yang seperti apa? Yang harus bersih Bu. Tulis cinta kebersihan. Kalau peraturan adalah sifatnya searah, ada yang memberi peraturan dan ada yang harus mentaati peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama apa yang diinginkan dari anak-anak di kelas tersebut. Dan untuk keyakinan kelas, alhamdulillah kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah pernah melaksanakan bersama Bu Fitri di guru penggerak anak 7 kemarin. Dari keyakinan kelas itu anak-anak timbul tanggung jawab dari diri sendiri. Misal anak-anak di situ menuliskan cinta diri dan kebersihan. Setiap pagi di kelas saya untuk wali kelas 2 itu saya tanya, saya ajak ngobrol, kan kelihatan giginya, gosok gigi nggak? Iya Bu, nggak gosok gigi. Karena ada cabenya. Iya, ada, itu pasti saya tanya. Tapi setiap hari Jumat, telinga saya lihat, Mbak, Mas, minta dibersihkan deh nanti di rumah. Iya, gitu. Yang utama itu adalah cinta diri itu tadi. Jadi keyakinan kelas itu adalah ini. Dalam pembentukan keyakinan kelas, kita menggunakan kalimat-kalimat yang lebih abstrak. Tidak lagi menggunakan seragam sesuai jadwal, membawa buku, ya, harus membawa buku sesuai jadwal. Tapi kita ubah menjadi disiplin waktunya hari Senin, seragamnya apa, jadwalnya apa, seperti itu. Yang kedua, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak lagi dilarang membuang sampah di dalam kelas. Tapi dalam keyakinan kelas kita sebutkan adalah cinta kebersihan. Cinta kebersihan itu meliputi semuanya. Tidak membuang sampah di kelas. Terusan kalau sepatu kotor itu dibersihkan dulu di luar. Ada kebersihan dari dalam diri juga. Kayak pembentukan keyakinan kelas yang selanjutnya hendaknya tidak terlalu banyak agar dapat diingat dan dipahami sesuai kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Konsep yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Langkah pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah langkah kita dalam menyelesaikan permasalahan dengan anak-anak, yaitu dengan berdialog, melalui dialog. Menstabilkan identitas maksudnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi
Zildan pada hari Kamis yang seharusnya memakai seragam khas, Zildan masuk pakai seragam pramuka. Ini skenario Bapak Ibu. Ini bukan asli, ini skenario ya. Ini skenario karena memang dibutuhkan bagaimana guru itu bisa menciptakan atau menerapkan langkah restitusi pada anak didiknya. Menyelesaikan masalah. Tak mana ini? Iya, ini skenario. Tidak hanya Zildan saja ya, dulu juga sudah ada yang pernah lupa ataupun tidak memakai seragam sesuai jadwalnya. Tapi pasti ada alasannya kan, kenapa Zildan tidak memakai seragam pas hari kemarin. Apa alasannya? Iya, untuk kemarin pulang sekolah saya tidak langsung ganti baju, tapi justru bermain di luar rumah. Akhirnya seragamnya kotor dan dicuci sama ibu saya. Tapi sampai Tapi Zildan sudah hebat, tetap berangkat sekolah, tetap mau sekolah. Tadi juga tidak terlambat kan sekolahnya? Iya, pintar. Tapi memakai seragam tidak sesuai jadwalnya, apakah Zildan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. iya Bu, saya melanggarnya. Itu Bu, disiplin waktu. Disiplin waktu. Jadi menurut Zildan, disiplin waktu itu penting atau tidak? Penting sekali Bu. Penting sekali. Kalau itu penting sekali, tindakan apa yang Zildan lakukan untuk melakukannya? Saya akan ganti baju terlebih dulu Bu. Pas Membaca sampai nih, Bu. rumah tidak memakai seragam sekolah untuk bermain-main. Ya, bagus, pintar. Kalau sudah ada perbaikan tindakan dari Zildan, ke depannya kamu akan menjadi orang yang bagaimana? Baik Bu, saya akan menjadi orang yang lebih disiplin waktu dan bertanggung jawab. Ya, kamu menjadi orang yang disiplin waktu dan bertanggung jawab pada kewajiban. Itu Bapak Ibu contoh bagaimana kita menerapkan restitusi pada anak. Jadi kalau ada anak yang tindakannya atau perilaku tidak sesuai dengan keyakinan mereka atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, janganlah langsung diputus gitu ya. Tapi tetap kita munculkan kekuatan atau kelebihan pada anak tersebut. Kita tampilkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kalau pada Bu Fitri dulu, pada guru penggerak angkatan 7 adalah penerapan 5S. Apakah itu Bapak Ibu? 5S? Sapa. Sapa. Apa Bu Fitri? Sapa, salim, senyum, Sopan santun yang terakhir. Itu adalah budaya positif yang tidak hanya bisa diterapkan atau diciptakan di awal, tengah, atau akhir tahun pembelajaran, tapi budaya positif penerapan 5S itu sangat berkelanjutan, baik itu ketika anak-anak belajar di sekolah maupun di rumah. Yang pertama itu adalah budaya antri. Anak-anak kita berikan contoh atau kita terapkan budaya seperti itu untuk apa? Untuk saling menghargai. Kalau nggak antri, biasanya mereka ongkok-ongkokan. Padahal nggak sengaja kesenggol. Ada yang emosinya langsung, wow, ya, pasti ada. Ada lagi budaya positif di mana kita mengenalkan pakaian daerah, jaret, gitu. Tidak hanya rok mini atau baju blazer, jeans. Bahwa di Indonesia juga ada batik. Ada budaya positif dari program
1, 2, 3. Kenapa? Di kelas atas itu tidak jalan. Saya juga mendiagnosis nyapol. Di kelas 4, 5, 6 itu sudah motivasi untuk ngaji itu sudah turun. Tapi kalau di kelas 1, 2, 3 itu masih tinggi untuk menghafal. Ini sebenarnya kan yang saya patut apresiasi itu di kelas 3. Kelas 3 itu 2 dan 2, 3 itu semangatnya sangat luar biasa. Belum waktunya hafalan, Pak sudah hafal, oke Mas. Tapi di kelas 4, 5, 6 saya juga gede-gede. Nah, artinya program pembiasaan yang saya terapkan itu belum maksimal. Tetapi setiap program itu pasti ada evaluasi, sehingga nanti program saya, pembiasaan saya itu nanti inginnya tamat di kelas 6 itu sudah juz amma hafal. Karena Pak, ini akan menjadi sebuah distingsi keunikan di lembaga negeri. Juga tidak kalah dengan yang MI, Sekolah berbasis Islam. Ya. Itu yang kedua itu program sholat duha dan sholat zuhur. Ya tetap yang kelas atas itu yang aktif di kelas 5 dulu. Kelas 4 juga atas dorongan Pak Wali kelasnya Pak An juga itu. Mana lagi-lagi yang aktif itu di yang bawah. Ini juga ada apa ya? Kalaupun, nah mungkin nanti kita analisa apakah keyakinan anak-anak itu belum tertanam. Apakah saya seperti itu hanya sebatas keinginan saya untuk Edukasi eksplisit. Iya. Tetapi tidak menghilangkan bahwa saya ingin menciptakan budaya seperti itu sebuah untuk tambahan untuk anak-anak. Nanti ini loh yang kamu bawa di luar setelah tamat, bisa ngaji, bisa sekolah yang akan dibawa selama. Bukan apa-apa, bukan untuk sekolah, tapi hanya ingin membekali anak-anak. Inilah nanti yang akan kamu bawa dimanapun, entah itu di SMP, di MPS ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Badrul. Benar sekali yang disampaikan Pak Badrul bahwa anak-anak kelas bawah ini Bapak Ibu kelas 1, 2, 3 itu kalau mau sholat duha Pak Badrul mungkin masih melepas sepatu atau di kantor kemana, mereka sudah lari ke kantor. Bawa mukena, bawa sarung, Bu kunci musola mana? Sudah siap dengan sandal jepitnya. Itu anak-anak kelas bawah. Tapi kalau yang disampaikan Pak Badrul anak-anak kelas atas itu mungkin bisa jadi bagaimana kita memunculkan motivasi itu lagi ya Pak Badrul, PR kita. Dan dukungan dari orang tua. Kolaborasi. Itu hasilnya apa? Pak Gopal ini. Tenan perkara sholat bareng mulai kelas 6 sampai praktek gak iso iten ngono wae. Karena gini Bapak Ibu, nanti di kelas atas semua itu sama, nanti ujian prakteknya ya. Mungkin bisa Jadi kalau di kelas dasar kita bekali, misalkan kita logika sederhana, bangunan kalau dasarnya kuat, mau diatapi berapapun kuat. Di sekolah dasar kalau agama dan lain sebagainya itu kita bekali dengan kuat. Jangan ingin menambah bangunan di atasnya, tidak akan pengaruh di fondasi. tapi dibuatin kurang-kurang loh Pak. Ngaji nggih pun mulai dari TK sampai saat kelas 4, 5 deh. Tak mudah-mudah dia. Foto malaikat yang kita sebut ya malaikat Kalau tahu ya Bapak Ibu, lek upami kelas 6 itu yang laki-laki sudah balik atau tidak? belum. Lari-lari lek sholat niku angsal ganjaran apa enggak? Angsal, boten dah. Angsal loh Pak. Ya wis selesai. Kalau tanggal lari-lari oleh ngaji sholat, lari-lari angsal ganjaran apa enggak? Nek seperti optimane sing angsal. Kalau belum balik tidak yang dapat orang tuanya. Yang dapat orang tuanya, makanya inventaris itu adalah Asetnya itu dengan sebelum balik. Itu jenengan yang mengalir. Iya Pak. Tapi kalau sudah balik, jenengan sudah mendapatkan
pensiunan. Iya. Oh, anaknya udah jalan. Oh, aku mulai pensiun. Anak juga kenapa? Kalau belum balik 100% yang dapat adalah ilmunya orang tua. Saya punya anak dua nggih. Yang perempuan itu kelas 6 sampun khotmil Quran sembuhan, pinter nggih, mendel nggih pinter. Kuliah nggih beasiswa. Lah sing berat. Lah tapi disampaikan anak itu tidak bisa. Nek masalah kados pondasi, kados orang tua didikan sami saja nih. Sing kula terapno ngene Mbak kalian iki nggih sami. Sama. Iya, lho. Lah nek maksudnya kalau tata cara mendintene ngoten lha nek bisa oke, wis sampai saniki oke. Lah sing niki kudu dipecuti ya, Pak. Nek mboten dipecut mboten jalan iki. Foto. Lah iya lho. Ya, terima kasih ya kalau Ibu bahwa sekarang itu kita tidak bisa menyamakan apa yang kita dapat dulu itu kita terapkan kepada anak kita ataupun 5 tahun yang lalu diterapkan sekarang itu tidak sama. Karena apa? Karena kodrat anak itu tidak sama, kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin zaman dulu anak itu belum pribadi memegang HP, tapi anak sekarang TK pun untuk mengoperasikan handphone tanpa dampingan sudah lancar. Iya. 5 tahun yang lalu apakah seperti itu? Tidak. Nah, itu adalah bagaimana trik-trik kita untuk menuntun anak-anak yang sesuai kodratnya saat ini. Mungkin bisa menambah. Karena mungkin gini, kita sebagai orang tua sama seperti kita guru dulu. Ya, sebelum kita ini yang saya rasakan sebelum saya juga mengenal yang namanya TGP dan segitiga restitusi budaya positif dan lain sebagainya ini, kita ada di posisi pemukul. Itu kita menginginkan anak yang bagaimana tanpa kita sadari kita melupakan keinginan anaknya, kan gitu. Dengan komunikasi itu pasti semua permasalahan bisa teratasi. Cuman cara kita, pinter-pinter cara kita untuk berkomunikasi dengan anak. Anak kita 1, 2, 3, 5 berbeda. Komunikasi pun tidak bisa disamakan. Dan gitu. Nah, mungkin sebelum mengenal ini Bapak Ibu panjenengan juga bisa belajar dari yang disampaikan oleh Bu Atus tadi. Mungkin kita lupa bahwa anak juga punya keinginan, anak juga bisa minta kebebasan berpendapat, kebebasan memilih dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan itu memang betul-betul saya rasakan. Anak pertama, kedua, ketiga itu tidak sama. Anak pertama gimana, anak kedua tidak sama. Dengan adanya ini, dengan adanya TGP ini, saya jadi tahu oh ternyata yang nomor 2 Yoga Pula, yang nomor 2 sama seperti Ibra, namun cuek tapi diam. Kalau Ibra cuek ngeyel, aktif, ngeyel dengan adanya sering kita berkomunikasi, ternyata caranya beda dengan kakaknya. Ngoten. Monggo untuk budaya positif ini dengan ada berapa sih ya tadi? Ada 7 konsep tadi yang disampaikan Pak bisa dicamkan di anak di rumah. Ngoten nggih. Kita semua saling belajar gitu. Jadi Ya, orang tua di sekolah juga dalam tahap belajar, orang tua yang di rumah juga ampun capek-capek untuk belajar bersama. Ya, selanjutnya itu ada kebiasaan 5S tadi, saling sapa. Yang di pojok atas itu adalah literasi, di mana sebelum pembelajaran itu dimulai, anak-anak kita awali dengan membaca buku cerita. Untuk yang kelas 2 ini belum membaca kayaknya ini. Dulu kelas 2 sama dong. Oh iya. Mbak betul.
lancar. Iya. 5 tahun yang lalu apakah seperti itu? Tidak. Nah, itu adalah bagaimana trik-trik kita untuk menuntun anak-anak yang sesuai kodratnya saat ini. Mungkin bisa menambah. Karena mungkin gini, kita sebagai orang tua sama seperti kita guru dulu. Iya. Ya, sebelum kita ini yang saya rasakan sebelum saya juga mengenal yang namanya TJP dan segitiga restitusi budaya positif dan lain sebagainya ini, kita ada di posisi pemukul. Gitu. Kita semua saling belajar gitu. Jadi Ya, orang tua di sekolah juga dalam tahap belajar, orang tua yang di rumah juga ampun capek-capek untuk belajar bersama. Ya, selanjutnya itu ada kebiasaan 5S tadi, saling sapa. Yang di pojok atas itu adalah literasi, di mana sebelum pembelajaran itu dimulai, anak-anak kita awali dengan membaca buku cerita. Untuk yang kelas 2 ini belum membawa kayaknya ini. Dulu kelas 2 sama bawa. Oh iya. Mbak betul, yang kelas 2 oke. Yang dari palingnya belum ya? Udah kelas 2 disuruh bawa tas. Nggak, nggak usah. Sebelum pensiun kan. Oh, berarti dibawa pulang. Oh, ya. Mungkin kalau di kelas 3 yang dulu itu bukunya ditinggal di sekolah. Jadi anak itu tidak hanya membaca miliknya sendiri. Aku seneng kan kowe gak nyandol. Kan maksudnya lah saya tak buku nih gitu. Buat sambil silek tumut. Ya tuh terus Pak, tapi ya Nanti di sini ya. Nah, di sini yang kelas 3 mungkin sudah datang sampai sholat. Di sini semuanya ada pembiasaan niat sholat. Semua anak-anak saya. Jadi ketika anak-anak satu kelas itu kan saya tatap muka 2 kali. Di jam 1 jam biasanya saya targetnya adalah ke sini niatnya sholat. Saya tes saja, keliru, bukan seperti itu. Nah, artinya apa? Nanti di sini kalau sudah lolos semuanya, saya yakin lulus di SD dengan cowok sudah. Di sini ada iftitah, Kabiro, alhamdulillah. Ada Al-Fatihah, ini yang paling rentan. 1, 2, 3, 4. Bahkan kemarin ada yang kelas 6. Itu ada yang lafalnya masih keliru. Ta'aduk. Ini lulus 2 agamanya Pak Baru masih ta ya. Itu saya kecolongan di kelas 6. Makanya target saya kelas 3 itu lafal sholat sudah beres. Kelas 4 baru gerakan. dan ini kelas 5 ya Pak Bun. Ya enggak apa-apa, belum ada kata terlambat. Jadi di sini nanti sampai niat. Terima kasih Pak Baru. Nanti ngomong ya. Itu tadi adalah budaya positif dari programnya Pak Baru, yaitu sholat duha dan sholat duha berjamaah. Anak-anak tidak bisa melaksanakan itu di sekolahan tanpa adanya tuntunan ataupun Kebiasaan dari iya, rumah. kebiasaan dari rumah juga. Jadi kalau kita menyuruh anak, itu anak akan muncul motivasi ekstrinsik. Tapi kalau kita mencontohkan atau mengajak bersama-sama untuk melakukan,
Salim? Harus memakai seragam sesuai jadwal. Terus tidak boleh bertengkar. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan ada kata-kata tidak, iya kan? Tidak itu kata-katanya negatif. Sekarang kita ubah menjadi kata yang positif. Contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan menjadi cinta kebersihan. Terus tidak berkelahi, tidak berantem. Tidak berkelahi, tidak berantem. Kita ubah menjadi apa? Saling menghargai. Terus saling menyayangi. Iya, bersikap toleransi. Terusan kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kita ubah menjadi kalimat positif menjadi apa? Disiplin waktu. Iya. Terusan ada lagi disiplin berserah. Jadi nanti akan dibagikan sama Bu Atus. Ya, satu anak satu kertas ini tuliskan keyakinan kelas yang kamu inginkan, satu saja. Iya. Misal contohnya saya di kelas itu pengen kelasnya bersih. Jadi ditulis cinta kebersihan diri dan lingkungan. Iya, mau mana, Dek? Oke. Terusan ada lagi ya. Saya di kelas itu tidak mau berantem, tidak suka berantem. Berarti apa tadi? Saling menghargai. Iya. Oke. Harus bagikan dulu ya. Terserah. Ambil satu, kasih Mbak Mel satu. Oh, satu. Ayo silakan ditempel. Oke. Oke. Di bawahnya tidak apa-apa, di bawahnya.